A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji yaitu ilmu qawaid fiqhiyah, pengantar ilmu qawaid fiqhiyah dari kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer yaitu Hakibah Takhil Asy-Syafi'i. Dan kitab ini bisa dikatakan al-madkhal, jadi seperti pembuka. Jadi kitab ini ringkas dan insya Allah cocok untuk semua kalangan. Kitab ini berbahasa Arab, akan tetapi nanti kita akan membahasnya dengan bahasa Indonesia. Untuk PDF kitabnya nanti bisa kami tulis di link deskripsi, dan insya Allah gambarnya juga nanti kita sertakan di dalam video, karena matan ringkas ini mungkin hanya 5 atau 6 halaman saja dalam bentuk bagan ilmiah. Insya Allah kita mulai. Insya Allah akan kita mulai dengan pembahasan tentang definisi qawaid fiqhiyah. Bisa dilihat bagannya yang ada di video maupun ada di PDF halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, al-qawaidu al-fiqhiyah, kaidah fikih. Pertama di dalam bagan itu dimulai dengan ta'rifuha, yaitu definisi dari qaidah fiqhiyah. Ta'rifuha yaitu definisi. Bi'tibariha murakkaban wasfiyan. Apa maksud dari murakkaban wasfiyan? Ya, murakkaban wasfiyan itu maknanya adalah qawaid fiqhiyah itu kan terdiri dari 2 kata qawaid dan kata fiqhiyah. Itu namanya murakkaban wasfiyan. Ini murakkab itu gabungan dari 2 kata atau lebih. Jadi definisi qawaid fiqhiyah dilihat dari gabungan kata, itu arti murakkab wasfi. Nah, kita lihat ke bagan kembali. Dilihat dari gabungan 2 kata, maka kita definisikan satu persatu. Al-qawaid jamak dari qaidah, yang bermakna qaidah itu secara bahasa artinya adalah asas, yaitu pondasi. Qaidah secara bahasa adalah asas atau artinya adalah pondasi. Itu secara qaidah ya, kata kaidah. Kemudian Fiqhiyah itu adalah penisbatan dari kata fikih, seperti misalkan penisbatan dari kata syar'un, syar'iyah, penisbatan dari kata lughatun, lugawiyah, penisbatan dari kata ilmun, ilmiah. Nah, itu namanya nisbah ya, jadi ditambah dengan ya dan ta ya, seperti itu. Lah, adapun fiqhiyah adalah penisbatan fikih. Jadi kalau qaidah itu artinya asas, fiqhiyah itu artinya fikih. Jadi asas-asas fikih. Itu kalau dilihat dari definisi murakkab wasfi. Fikih sendiri artinya apa? Fikih itu artinya adalah ma'rifatul ahkam asyariyah al-mustafadah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat, hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya. Nah, itu kalau kita lihat definisi qawaid fiqhiyah ya. Definisi qawaid fiqhiyah dari setiap katanya. Nah, definisi dari setiap kata. Kalau kita lihat bagan itu jam'u qaidah wahiyah qadhiyah kulliyah, iya kan? Al-qadhiyah kulliyah, kaidah itu artinya qadhiyah kulliyah. Nah,
Padahal kalau kami dengar dari Syekh Dr. Labib ya yang mensyarah kitab ini, beliau ketika mentafsirkan kaidah secara ini ditafsirkannya dengan asas ya seperti itu. Adapun penafsiran dengan qadiyah kulliyah itu nanti penafsiran yang kedua, tapi nggak ada masalah lah. Taib, ini definisi yang pertama. Definisi kaidah fikhiyah yang kedua adalah definisi di bagian dikatakan bi'tibariha laqaban wa alaman. Ya, laqab itu apa? Definisi tanpa melihat asal kata. Jadi definisi ketika sudah jadi sebuah istilah. Contoh gini, Abdullah. Apa arti Abdullah? Arti Abdullah kalau dilihat dari abdun artinya hamba, Allah artinya Tuhan, hamba Allah. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan melihat setiap kata. Tapi kalau apa itu Abdullah? Setelah gabung, Abdullah setelah gabung misalkan itu adalah nama orang. Jadi kita mendefinisikan tanpa melihat perkataannya. Kita melihat Abdullah adalah orang itu. Sudah menjadi istilah. Nah, itu namanya ta'rif laqaban wa alaman. Jadi mendefinisikan sesuatu ketika sudah menjadi nama ilmu. Jadi kaidah fikhiyah ketika sudah jadi nama ilmu tanpa melihat asal katanya, nah itu apa? Nah, ini namanya ta'rif bi'tibariha laqaban wa alaman. Ta'rif bi'tibariha laqaban wa alaman adalah qadiyah kulliyah tandariju tahtaha juz'iyatun katsirah. Itu definisi kaidah fikih secara ilmu, bukan secara tarkib wasfi, bukan secara perkata. Jadi qadiyah kulliyah itu artinya seperti qadiyah. Qadiyah itu bisa kita artikan sebagai konsep ya, atau bisa kita artikan sebagai teori, atau bisa kita artikan sebagai kaidah dengan bahasa Indonesia. Kaidah ya, kuliah yang bersifat umum, mencakup banyak hal, ya kan? Tandariju tahtaha, masuk di dalamnya atau masuk di bawahnya juz'iyatun katsirah, cabang-cabang yang banyak. Ya, jadi kaidah yang umum yang mencakup cabang yang banyak. Nah, itu definisinya secara istilah seperti itu. Nah, jadi gampangnya gini, contoh gimana ya? Contohnya misalkan la dororo wa la diroro. Nah, la dororo wa la diroro itu kaidah fiqhiyah. Mencakup di dalam la dororo wa la diroro keharaman makan daging ular. Hukum makan daging ular itu haram. Kenapa? Mengandung racun. Masuk di dalam kaidah la darara wa dirara. Haram minum khamr misalkan karena membahayakan akal. La darara. Jadi di bawahnya la darara wa dirara itu ada sekian ratus hukum fikih masuk di dalam satu kaidah. Nah, itu. Jadi itu arti dari qadiyah kulliyah. Nah, itu paham ya Ustazah ya? Ya, seperti itu. Baik. Hadirin semuanya, kita lanjutkan bagannya ya. Kita lanjutkan bagannya. Setelah kita membahas tentang definisinya, di bagan itu disebutkan juga itu hubungan ya, alaqatuha bil fiqhi wal usul. Ada kan kita sering itu di pelajaran itu kita mendengar yang namanya kaidah fikih dan usul fikih. Apa korelasi antara kaidah fikih dan usul fikih? Nah, ini penting sekali. Jadi pertama, al-qaidah al-usuliyah atau usul fikih. Ya, itu bisa dilihat di bagannya itu, ya. Jadi al-qaidah al-usuliyah atau usul fikih. Usul fikih itu gini. Usul fikih itu adalah alat untuk menghasilkan fikih. Berarti alat itu ada dulu, alat itu dipakai, setelah alat dipakai baru ada fikih. Ya.
Nah, fikih itu kan jumlahnya ribuan jutaan. Hukum kan, produk kan fikih itu. Nah, fikih yang jutaan itu biar mudah dihafal, diklasifikasikan dengan kaidah-kaidah. Berarti usul fikih itu ada duluan. Setelah ada usul fikih, ada fikih. Setelah ada fikih, ada kaidah fikih. Berarti kalau secara runtutan historis atau secara periode, usul fikih itu ada duluan. Setelah ada usul fikih, ada hasilnya namanya fikih. Lah fikih yang banyak itu biar mudah dihadirkan di dalam otak, diklasifikasikan namanya kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada setelah usul fikih dan setelah fikih. Jadi beda ya antara usul fikih dengan kaidah fikih itu beda. Maka kalau kita lihat sejarah penulisan kitab kaidah fikih pun seperti itu. Misalkan ya, kitab usul fikih itu ya, hadirin ya, misalkan kitab usul fikih yang pertama siapa yang menulis? Tahu enggak? Enggak tahu kan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu abad keberapa? Imam Syafi'i itu abad ketiga, awal abad ketiga, meninggal tahun 204. Berarti hidup tahun abad kedua. Jadi usul fikih itu abad kedua ya. Tapi penulisan kaidah fikih itu baru di abad keempat. Jadi secara penulisan saja itu sudah jauh ya, sudah jauh. Usul fikih itu jauh lebih dulu daripada kaidah fikih. Jadi itu tentang hubungan antara kaidah fikih dan usul fikih. Secara hubungan tuh jauh juga. Baik. Beda ya, ini maka beda. Nah, di sini dikatakan kaidah usuliyah. Terus thanian alaqatuha, thanian al-furu' al-fiqhiyah. Jadi gini loh. Ada kaidah usul fikih menghasilkan furu' fiqhiyah itu produk fikih. Dari produk fikih disatukan menjadi kaidah fikih. Nah, seperti itu. Jadi misalkan setelah ada usul fikih, gampangannya ada dalil namanya innamal a'malu binniyat, itu kan hadis. Karena innama ini ada kaidah usul fikih berbunyi innama itu merupakan adatul hasri. Adatul hasri itu gimana ya kita terjemahkannya? Alat ataupun kata yang memiliki makna penghanyaan. Jadi dalam usul fikih ada kaidah yang berbunyi kata inama berarti penghanyaan. Itu kaidah usul fikih. Ada dalil berbunyi innamal a'malu binniyat. Berarti dari kaidah kata inama bermakna penghanyaan kita praktekkan di hadis innamal a'malu binniyat, maka kita artikan amal hanya sah karena niat. Jadi dari kaidah fikhiyah yang kita elaborasikan dengan hadis innamal a'malu binniyat, akhirnya sampai kepada kesimpulan niat itu wajib. Jadi niat itu wajib adalah hasil produksi yang di alatnya adalah usul fikih, bahannya adalah hadis, lahirlah fikih. Nah, dari hadis itu lahir niat itu wajib di sholat, niat itu wajib di wudhu, sampai ada 70 ibadah yang harus pakai niat. Nah, kok ada hukum 70 ibadah harus pakai niat? Itu adalah usul fikih yang dipraktekkan kepada wahyu. Akhirnya ada fikih yang jumlahnya puluhan untuk niat saja. Lah, sama kaidah fikih biar gampang, al-umuru bimaqasidiha. Setiap aktivitas, perkataan atau perbuatan itu sah kalau dengan niat. Untuk mempermudah yang 70 ini masuk ke dalam satu kelompok gitu loh. Nah, itu maksudnya di bagan itu kan, dilihat tuh kaidah usuliyah, al-furu' al-fiqhiyah, kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah itu hasil dari istiqra'ul furu', observasi fikih-fikih dalam satu rumpun. Nah, itu loh. Nah, itu
itu hubungan ya, hubungan antara usul fikih dengan kaidah fikih dan fikih. Kalau kita tahu hubungannya, silahkan para hadirin ya ustadzah ya untuk menyimpulkan sendiri perbedaannya. Bisa perbedaan dari sisi waktu, perbedaan dari sisi fungsi, ya kan? Perbedaan dari sisi pembentukan, perbedaan dari sisi kerja, itu bisa dengan simpulkan sendiri. Nanti disimpulkan sendiri. Tapi kita sudah menjelaskan hubungannya. Baik. Poin yang ketiga, kita akan membahas masodiruha. Itu dituliskan dalam kitab itu masodiruha. Masodiruha atau sumber ya, sumber. Jadi kaidah fikih itu diambil dari mana? Contoh ya, ini disebutkan di sini al-adillah asyariyah. Jadi kaidah fikih itu diambil dari Quran dan hadis. Ini sumber yang pertama. Adillah syariah yang di buku itu maksudnya Quran dan hadis. Sumber yang kedua adalah istiqra'ul furu', observasi fikih, masalah fikih, terus diambil rumpun yang sama, terus yang sama dijadikan satu kotak sini, satu kotak sini, satu kotak sini. Jadi kaidah fikih itu bisa diambil dari dua. Kita lihat ya contohnya, misalkan yang pertama itu kaidah fikih itu diambil dari Quran atau hadis. Ya, contoh misalkan di hadis ada yang berbunyi hadis namanya innamal amalu binniyat atau hadis la dororo wala diroro. Dari hadis tersebut kita lihat fikih apa saja yang membutuhkan niat atau fikih apa saja yang landasan hukumnya itu karena adanya kebahayaan atau ad-doror. Misalkan banyak sekali kan fikih yang haram karena doror, haram karena doror. Di bab toharoh ada yang haram karena doror. Di bab sholat ada yang haram karena doror. Ya, di bab zakat haram karena doror. Di bab haji ini haram. Kenapa? Karena doror. Maka diambil kaidah dari hadis namanya la dororo wala diroro, itu di bawahnya banyak hal yang haram, yang mana sebab haramnya karena doror. Terus apa saja, di mana saja niat itu wajib. Misalkan niat wajib di sembelih, niat wajib di akikah, niat wajib di zakat. Nah, ibadah-ibadah yang niatnya wajib disatukan di hadis atau di kaidah al-umur bimaqasidiha. Nah, jadi kadang kaidah itu ada lafadznya di dalam hadis atau di Quran misalkan. Lah, tetapi yang kedua seperti di buku itu ya, istiqra'ul furu'. Terkadang kaidah fikih itu lafadznya itu diambil dari setelah meneliti masalah fikih yang sebabnya sama, ilahnya sama, terus dibikinlah sebuah redaksi. Nah, redaksi ini mencakup tadi masalah-masalah fikih yang memiliki kesamaan hukum dan kesamaan sebab. Nah, itu. Jadi redaksinya dibikin sama ulama. Bukan ada di hadis, bukan ada di Quran. Nah, ini jadi kadang kaidah fikih itu sumber redaksinya itu teks wahyu, terkadang sumber redaksinya itu observasi fikih. Nah, itu. Jadi itu kalau kita bahas tentang sumber ya. Baik. Sekarang kita membahas tentang macam-macam kaidah fikih. Nah, ini penting ya, macam-macam kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada 3 macam. Ada kaidah fikih itu yang masuk di semua atau di mayoritas bab fikih. Jadi ada kaidah fikih itu yang masuk di mayoritas bab fikih. Apa maksud mayoritas bab fikih? Jadi fikih itu kan dimulai dengan toharoh, terus dilanjutkan dengan muamalah,
terus dilanjutkan dengan nikah, terus dilanjutkan dengan pengadilan dan sebagainya. Jadi ada kaidah fikih di semua jenis fikih itu dia masuk. Nah, kaidah fikih yang seperti ini dinamakan dengan kaidah kubro. Dan kaidah kubro ini boleh dijadikan sebagai dalil. Jadi boleh seorang mujtahid beristihad dan landasannya itu kaidah fikih ini. Maka kalau ada yang bertanya gini, apakah kaidah fikih itu dalil? Dalil itu kan Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Kaidah fikih dalil enggak? Kalau kaidah fikih yang macam pertama yang kubro, ini bisa jadi dalil. Karena dia kuat banget itu. Nah, kaidah fikih kubro itu cuma ada 5 aja. Al-umuru bimaqasidiha, al-masyaqqah tajlibu taisir, ad-dhararu yuzal, al-yakin la yazulu bisyak, al-adah muhakamah. 5 ini namanya kaidah fikih kubro atau kaidah fikih yang masuk di semua bab fikih. Dan ini bisa jadi landasan ijtihad. Bisa dipakai untuk menghukumi kejadian baru. Bisa dipakai, tapi yang pakai harus mujtahid, bukan orang awam. Nah, kaidah fikih kubro ini adalah kaidah fikih yang masuk di semua bab fikih. Ini jumlahnya 5. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua adalah fi ba'dil abwab. Kaidah fikih ya di buku itu ada juga yang masuk di sebagian bab fikih ya, yang masuk di sebagian bab fikih. Jadi tidak masuk di semua bab fikih. Maka ini bisa dikatakan ulama ada yang mengatakan nggak boleh jadikan landasan hukum seperti itu. Ya, itu apa itu? Nah, itu contohnya seperti kaidah yang berbunyi ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Yang haram dikonsumsi, haram disedekahkan, diberikan. Ya, barang yang tidak boleh kita konsumsi maka nggak boleh kita berikan, nggak boleh kita wakafkan, nggak boleh kita jual belikan, nggak boleh kita hadiahkan, nggak boleh kita gadaikan, nggak boleh kita gadai jual beli. Itu kan muamalat, bukan ibadah. Maka itu kaidah itu hanya di sebagian bab saja, bab muamalat. Tapi nggak ada di ibadah kaidah ini. Nah, ini kaidah fikih hanya di sebagian bab. Yang ketiga, kaidah yang hanya masuk di bab tertentu saja. Itu namanya dhobit. Namanya dhobit. Jadi kalau kaidah itu hanya di bab tertentu saja, itu namanya adalah dhobit. Cuma di satu bab. Contohnya apa? Masoha bai'uhu soha hibatuhu. Yang boleh dijual, boleh dihibahkan. Ini hanya di bab hibah aja. Yang sah dijual, sah dijadikan komoditas hibah. Ya. Ini kaidah hanya di bab hibah. Muamalat spesifik lagi, hibah. Di bab lain nggak ada. Di bab muamalat lain nggak ada. Apalagi ibadah, nggak ada lagi. Nah itu. Jadi itu macam-macam kaidah fiqhiyah ya para ikhwah semua ya. Nah sekarang kita masuk, ini kita rangkaian muqaddimah ini ya, rangkaian muqaddimah mengenal tentang kaidah fiqhiyah. Apa faedah mempelajari kaidah fiqhiyah? Nah ini penting ya. Apa faedah mempelajari kaidah fiqhiyah? Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, faedah mempelajari kaidah fiqhiyah adalah yang pertama, dzabtul masailil fiqhiyati al mutanatsirah, menyatukan permasalahan fikih yang bersebar. Mutanatsirah itu artinya bersebar, bertebaran, fi silkin wahid, di satu tali, di satu kalung, di satu kolam. Jadi masalah fikih yang menyebar di mana-mana dijadikan satu, biar mudah dihafal.
biar mudah dihafal. Nah, itu faedahnya. Yang kedua, tashilu hifdzil furu'. Nah, furu' itu artinya fikih. Jadi ada istilah tuh gini, ulama ul usul itu artinya ulama akidah, ulama ul furu' artinya ulama fikih. Ya seperti itu. Jadi memudahkan menghafalkan fikih. Nah, maka kalau ada yang nanya gini, Ustadz, kapan itu kita belajar kaidah fikih? Kapan dipelajari kaidah? Kaidah fikih itu dipelajari setelah santri selesai belajar fikih. Nah, jadi ketika santri udah hatam Abu Suja, dia belajar kaidah fikihnya. Karena di otak dia sudah ada ratusan hukum fikih. Hukum-hukum ini biar mudah menghafalkannya, kita hafalkan kaidah fikih. Jadi otak itu secara otomatis nanti akan melakukan proses proses tadi, observasi, istiqra tadi. Jadi otak itu bekerja. Kan dia udah belajar fikih setahun misalkan. Ya kan? Terus setelah itu belajar kaidah fikih 1 bulan aja. Lah kaidah itu otak akan bekerja al-umur biqiyamasijiha. Niat itu wajib. Langsung otak itu akan mengarahkan ke fikih yang setahun kemarin tuh. Apa saja tuh niat itu diwajibkan? Oh iya, niat wajib di sini-sini. Nah, kaidah itu akan memudahkan kita menghafalkan masalah yang ada di Abu Suja. Nah, gitu loh. Cara kerjanya kayak gitu. Makanya kalau di tahil fikih itu seperti kita ikuti tahun kemarin ya, itu kan kaidah fikih kan terakhir setelah fikih selesai. Ya karena memang faedahnya itu. Maka kalau ada orang belajar kaidah fikih dulu tapi belum belajar fikih, itu pertama ada 2 bahaya. Bahaya pertama, dia cuma ngawang, umur bimaqasidiha, tapi dia belum belajar niat itu diwajibkan di mana saja, belum belajar fikih dia, ya kan? Jadi dia ketika belajar kaidah fikih itu ngawang-ngawang aja, kayak sebuah kaidah yang abstrak gitu loh. Nah, bahaya yang kedua, dia membuat fikih sendiri. Jadi segala sesuatu tergantung niat. Maksiat ya yang penting niatnya. Kenapa? Karena dia belum ada fikih. Jadi dia itu tahu kaidahnya tapi belum belajar fikih. Jadi dia membuat fikih sendiri, yang penting cocokologi. Padahal kaidah fikih itu tidak seperti itu. Kaidah fikih itu adalah mengumpulkan masalah yang sudah ada. Seperti itu. Kalau pengen memasukkan masalah baru di kaidah fikih, boleh bagi seorang peneliti mujtahid dengan adawat ijtihad. Tidak boleh asal memasukkan ini masuk di kaidah ini, kan banyak seperti itu kan. Orang ceramah umur bimaqasidiha yang penting. Nggak boleh aslinya itu. Jadi kalau mau memasukkan sesuatu di ranah umur bimaqasidiha harus ada di kitab fikih. Itu gitu loh. Kalau yang nggak ada, itu harus melalui ijtihad dengan syarat-syarat di diri seorang peneliti atau mujtahid. Itu. Jadi itu faedah kaidah fikih ya. Kemudian kita lihat lagi Ustazah ya di faedah yang ketiga, tu'inu, membantu. Jadi muannas ya, al-qaidatul fiqhiyatu tu'inu, membantu, ala ma'rifati ma'akhidil masail. Ma'akhid jamak dari ma'akhad, artinya alasan dibalik penghukuman. Misalkan gini, haram menjual senjata ke musuh. Dalam fikih itu menjual senjata ke musuh itu haram. Apa definisi senjata? Definisi senjata adalah kullu nafi'in fil harbi. Setiap yang membantu dalam musuh berperang itu namanya senjata. Berarti senjata nggak cuma senjata api dong. Boikot makanan, produk, uang. Produk itu kan menghasilkan uang. Uang kan membantu musuh dalam perang. Berarti memboikot produk pun itu senjata dalam definisi ini. Ya. Kenapa kok memboikot itu haram? Karena memboikot itu memperkuat musuh dan itu doror.
Dan doror itu harus yuzal, harus disingkirkan. Sesuatu yang berbahaya itu harus disingkirkan. Berarti latar belakang pengharaman boikot atau menjual senjata ke musuh karena ada kebahayaan. Jadi kalau kita tahu ad-doror yuzal, berarti doror itu sebagai latar belakang pengharaman. Kita tahu ma'akhid, alasan. Jadi dengan tahu kaidah fikih, kalau di otak kita ada kaidah fikih dan sekian puluh ratus fikih, kita tahu sekian ratus itu alasannya ini. Kita nggak usah menghafalkan ini alasannya ini. Cukup tahu tuh kaidah, tahu alasan sekian ratus masalah. Jadi membantu mengetahui alasan hukum. Wa ilhaqin nawazil bil masail al mansus alaiha indal fuqaha. Ini bagi mustahid, ilhaq itu mengkiaskan nawazil, kejadian kontemporer, bil masail al mansus, dengan fikih yang ada di kitab fuqaha. Masalah fikih yang ada di kitab Abu Suja yang haram hukumnya alasannya karena doror. Apa saja? Wah, ada ratusan, puluhan. Kalau ada masalah kontemporer yang mengandung doror juga, maka kita hukumi haram juga sebagaimana masalah yang ada di Abu Suja yang hukumnya haram karena doror. Jadi kita bisa mengkiaskan masalah baru dengan masalah lama yang sama-sama doror. Nah, itu ya, itu ilhaq namanya. Jadi ma'rifatul ma'akhid, tahu alasan. Ilhaq menganalogikan, seperti itu. Ijtihad di zaman kontemporer ini pada dasarnya itu semuanya itu mengkiaskan. Jadi kalau kita rajin baca fikih dan tahu kaidah fikih di balik pengharaman, penwajiban, pengsunahan, pemakruhan, dan kita ulang-ulangi terus fikih yang ada di kitab itu, terus kita rajin meneliti masalah yang baru, maka kita akan jadi ahli dalam meneliti fikih. Karena intinya menghukumi masalah baru itu adalah mengkiaskan dengan masalah lama. Dan untuk tahu bisa mengkiaskan masalah baru harus tahu masalah lama. Dan untuk menguasai masalah lama itu harus mengulang-ulangi terus membaca. Walaupun cuma di satu kitab. Nah, jadi sebenarnya maharatul istihad atau maharatul penelitian fikih, maharatul istinbat fikih dalam zaman sekarang itu sebenarnya kita sudah dipermudah, ya, karena kita nggak perlu merintis fikih dari awal, karena fikih sudah ada bukunya, kita baca ulang-ulang aja. Jadi kalau kita sudah baca Hakibah Ta'hil, kita ulangi aja tuh Hakibah Ta'hil dari taharah sampai selesai. Terus kita dengarkan syarah rekamannya itu, penjelasan ulama itu, ilahnya ini. Karena ketika berulang-ulang kita, otak itu akan bisa menyimpulkan sendiri. Ketika awal mungkin fikih banyak banget ya. Ketika lama, otak itu akan mengklasifikasikan. Oh, ini yang haram di fikih. Ini yang haram di toharoh. Ini yang sunnah, ini yang wajib. Jadi otak itu, kok ini wajib ya? Otak itu kan akan melakukan proses berpikir itu. Yang secara alami kan. Nah itu. Jadi kaidah fikih itu membantu ijtihad itu. Terus yang terakhir, faedah-faedah fikih adalah tu'inu ala ma'rifati maqasidis syariah wa sumulis syariah. Membantu memberikan pengetahuan kepada kita akan maqasidus syariah. Hikmah di balik syariat, pensyariatan. Maqasid itu jamak dari maqsid. Jamak dari maqsid. Maqsid, maqsidani, maqasid. Jadi ketika kita tahu kaidah fikih, kita tahu maqasidus syariah. Bisa dikatakan kaidah fikih ini ilmu maqasidus syariah. Nah, ini salah satu juga yang dulu pernah kami pelajari dari salah seorang guru kami. Nama lain dari ilmu maqasidus syariah, nama lain dari ini masalah lainnya. Afan, nggak jadi. Ya. Tetapi kaidah fikih itu salah satunya mengandung maqasidus syariah. Contohnya gini, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Contoh ya, ada kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir.
kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Itu kaidah fikih. Fikihnya apa? Fikihnya musafir boleh mengqashar, musafir boleh menjamak, musafir boleh nggak puasa, musafir boleh nggak sholat Jumat. Itu fikihnya. Kaidahnya masyaqqah tajlibut taisir. Dari fikih yang banyak, dari kaidah yang menyatukan, oh berarti syariat itu menginginkan kemudahan. Ini maqasid syariah. Fikihnya mana? Fikihnya musafir boleh menjamak, musafir boleh qashar. Orang yang di hutan gak ada makanan boleh makan babi. Itu fikihnya. Kaidah fikihnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Maqasid syariahnya, syariat menginginkan kemudahan. Nah, itu faedah. Berarti kaidah fikih bisa mengantarkan kita jalan menuju tahu maqasid syariah. Berarti untuk tahu maqasid syariah harus belajar kaidah fikih. Untuk tahu kaidah fikih harus belajar fikih. Untuk tahu fikih harus belajar usul fikih. Berarti kalau mau belajar maqasid syariah harus tahu fikih. Berarti kalau mau maqasid syariah harus tahu usul fikih. Maka kalau ada orang yang mengaku cukup hanya dengan maqasid syariah, dia nggak hatam fikih dan nggak menguasai usul fikih, itu nggak benar. Karena ada langkah ilmiah, ada tangga ilmiah yang belum dia lengkapi, maka dia akan menghasilkan hukum fikih yang cacat. Nah, seperti itu. Ya, nah, itu hadirin wal hadirat ustazah pada pagi hari ini, ya mungkin itu adalah halaman pertama ya. Ini muqaddimah, pengenalan tentang qawaid al-fiqhiyah. Udah berapa menit itu? 38 menit. Saya kira kita cukupkan dulu. Sekian, sudah setengah jam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.